Saya tulisan Arab bisa, Oh, yes. bisa banget tulisan Arab saya bisa. Oh mau lah Pak gitu ya, dari sholat jenazah doanya apanya. Halo, kembali lagi di podcast kita Jambu Kreatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena kita juga ingin membangun Jambu Kreatif ini bukan hanya dari satu agama, dari satu komunitas ataupun dari satu hal aja, tapi kita juga membangun dari lain agama gitu. Jadi antar agama kita juga membangun komunitas ini. Bahkan nanti teman-teman yang mau join untuk di Jambu Kreatif silahkan, kita akan open banget. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Boleh Kak perkenalkan namanya siapa Kak? Boleh, hai, nama saya Ria Nainggolan. Saya dari Pemuda Katolik. Saya juga bergabung di Solidaritas Perempuan Aceh dalam lintas agama. Oke, baik. Berarti Kakak nih tinggal di Aceh udah berapa lama nih Kak? Kalau tinggal di Aceh, ya kalau di Banda Acehnya saya udah dari 2010. 2010 ya? Tapi kalau lahirnya emang di Aceh, Lok Sumau. Di Aceh Lok Sumau. Iya. Ya berarti selama hidup Kakak di Aceh banyak banget pasti kan kenal teman-teman yang beragama Islam, betul Iya, Kak pasti. ya? Pasti ya. Ada juga yang asik ya Kak ya? Misalnya Ada yang teman-teman gitu. asik, ada yang nggak asik sedikit lah Iya, gitu ya. betul. Ya. Jadi Kak kan ini kita kebetulan di tanggal berapa nanti? 16 ya? Tanggal 16 ya, Hari Toleransi Hari Toleransi ya. Internasional. Kita membangun kedamaian Kak ya. Iya. Nah, bagaimana menurut Kakak perspektif damai toleransi untuk kita antar agama nih Kak ya? Islam, Kristen, Protestan, Buddha kayak gitu. Jadi kan kita kan pengen hidup ini kan nggak ada saling apa ya? Kita kok saling banyak debat hal-hal yang seperti ini aja. Bagaimana kita mau ngomongin hal-hal besar Kak Iya, ya kan? benar. Kenapa kita nggak kolaborasi? Kakak ada ilmu apa kita kolaborasi? Oh Kakak agama apa ya nggak masalah nanti ya kolaborasi lah gitu ya Iya. kan. Jadi menurut Kakak bagaimana sih Kak toleransi yang ada di Aceh untuk menciptakan kedamaian menurut Kakak? Gitu. Kalau untuk toleransi di Aceh sendiri, menurut saya pribadi sudah sangat baik ya yang saya alami selama ini. Baik itu saya di Takengon, karena saya besar di Takengon nih gitu. Kemudian pas saya di Banda Aceh juga toleransinya amat sangat baik menurut saya gitu. Dan sangat sangat menghargai juga sih antar yang saya alami itu menghargai pendapat kita suku ras agama gitu juga sih, dan termasuk golongan-golongan lainnya gitu. Baik. Berarti Kak ada nggak Kak satu komunitas atau satu lembaga yang memang mengcover banget nih teman-teman yang non-Islam yang tinggal di Aceh sendiri itu Kak? Kalau sayanya sendiri, saya ikut digabung di Solidaritas Perempuan Aceh. Nah di situ kita anak-anak muda tergabung dari beberapa agama. Ada agama Buddha, Kristen, Hindu, Katolik juga di situ. Jadi kita di situ saling sharing, diskusi untuk apa nih yang bisa kita lakuin untuk Aceh ke depan gitu. Betul. Sih gitu. Apalagi terutama untuk ya moderasi beragama ya, keberagaman itu gitu. Karena di luaran sana kedengarannya di Aceh itu toleransinya kurang, ternyata tidak benar yang mereka katakan, karena kita yang mengalami di dalam itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Kak. Betul. Aku sendiri Kak punya teman yang non-Islam, ya memang seru Kak, seru. Karena apa? Kita tidak lagi bicara tentang debat ini, debat itu. Kita udah fokus ke apa yang kita kerjakan ke depan. Nah, termasuk Kak komunitas itu, apa aja Kak kegiatannya selama bareng kayak gitu? Mungkin itu kan pasti kalau di agama Kristen sendiri kan ada kewajiban ya Kak kan untuk beribadah gitu di hari Sabtu atau Minggu. Iya. Dan kita juga ada kegiatan beribadah di 5 waktu atau nggak gitu. Apakah mengganggu atau bagaimana di komunitas itu sendiri Kak? Kalau kami Katolik ya khususnya, kebetulan saya juga tinggal di komplek gereja kan berseberangan dengan masjid ya gitu.
ya yang setiap malam pasti ada yang kayak zikir atau apa. Kita sama sekali nggak terganggu, sekali nggak terganggu. Kita kan kebetulan kita itu ada misanya, itu ada ibadahnya itu Sabtu dan Minggu. Nah kebetulan kita Sabtu itu ibadahnya kita jam 6:30 malam. Jadi kan kadang dengan azan berkumandang gitu kan, kita juga mulai perayaan Ekaristi, kita sama sekali nggak terganggu. Gitu. Betul. Jadi saling menghargai Kak ya ketika Islam memang wajib untuk mengumandangkan dari speaker toa gitu, yang kita juga di dalam kondisi yang tenang damai gitu, nggak merasa terganggu, gitu betul gitu Kak. Itulah yang enak ya Kak. Iya gitu, benar. Ya mungkin kan orang luar Aceh mengiranya kita di Aceh ini jangan tinggal di Aceh, apalagi non muslim. Kalian nggak bakal hidup enak, hidup tenang. Padahal dan saya dengar sendiri di Unsiah sendiri Kak, di kampus kita yang terbesar di Aceh, itu banyak juga yang Islam Katolik. Ya? Banyak Katolik ya? Banyak yang Katolik di sana Pak. Di Unsiah banyak yang Katolik. Justru malah waktu saya ke Kupang ikutin acara Pesparani itu, mereka tuh terkejut gitu. Hah? Di Aceh ada Katolik? Gitu. Mereka terkejut. Ternyata ada kan itu di tengah kota lagi gitu, dan berseberangan dengan masjid gitu, masjid raya kan. Mereka terkejut ternyata tuh Katolik tuh ada di Aceh gitu. Kak. Masalah kan kalau Kupang mayoritasnya di sana kan Katolik ya, kalau Kupang gitu. Di Kupang Katolik mayoritasnya kayak. Di Kupang deh Kak, itu kalau Islamnya gimana Kak? Kita bicara di luar mungkin hampir 11-12 dengan Aceh sih di sana. Aceh, ya. Kebetulan di sana ada sebulan, coba berbincang-bincang dengan teman-teman di sana, anak muda yang di sana, hampir sama dengan Aceh, kondisinya hampir sama dengan Aceh gitu. Toleransinya juga amat sangat baik di sana. Nah, pernah kakak ada kegiatan ya, misalnya sama teman-teman yang kita bicara toleransi, ada kegiatan yang kegiatannya itu harian bahkan mingguan bareng gitu kan? Mungkin kalau Isan sama Ina sama teman-teman ini, kalau emang ada kegiatan yang bareng, contoh kayak KKN lah kita bilang kan, ya nggak masalah. Tapi bagaimana yang kakak rasakan sendiri kalau ada kegiatan yang mingguan bahkan bulanan yang bareng gitu, itu gimana menurut di kakak yang udah pengalaman tinggal di Aceh cukup lama gitu Kak? Kalau untuk kegiatan sih biasanya kalau mau ada kegiatan bareng, kita diskusi bareng sih dulu gini, misalnya kan, Kak ini nanti kegiatan di Sabtu atau Minggu gitu. Nah saya lihat jadwal dong gitu. Boleh nggak nanti digeser nanti di hari ini jam sekian karena saya mau ini. Kita bisa sharing sih, komunikasi itu sih Bang sama teman-teman yang lain gitu. Jadi tetap berjalan nih kegiatannya gitu. Tapi kita udah komunikasikan duluan. Gitu. Ada nggak Kak kisah atau kesan kakak tinggal di Aceh yang itu istilahnya kayak terkesan sampai sekarang yang ini kok toleran banget ya Aceh itu, pernah nggak Kak di Aceh sendiri Kakak? Pastilah Bang, pasti pernah ya. Pengalaman aku pribadi pada saat kita ada kegiatan nih bareng teman-teman, kebetulan itu kegiatan kampus. Nah di situ pada saat momennya puasa Ramadan ya gitu. Ya kami kan nggak puasa gitu kan, jadi teman-teman yang Muslim tuh ya udah nggak apa-apa, kamu mau makan aja gitu. Cuman dari diri sendiri kan enggak lah, aku menghargai teman-temanku yang puasa. Ya udah aku tuh ikutan puasa, dan aku juga ikut menyiapkan buka puasa sama untuk subuh itu Bang. Apa sih? Sahur. Untuk sahur nih. Jadi aku nyiapin gitu. Itu sih Bang gitu. Jadi kita saling ya udah aku ikut puasa aja sih sama teman-teman yang lain gitu. Toh nggak ada ruginya kan untuk aku gitu kan. Itu. Betul. Mungkin kan puasa ya bisa jadi untuk sehat kita untuk kan. sehat dong kayak gitu. Diet kan gitu. Iya benar-benar Bang. Sehat, ya. Itu menarik tuh kayak misalnya di momen puasa di mana kita pagi sahur terus belum lagi pas di sore sampai itu kan rame dengan makanan dengan kan makanan gitu kan. Habis itu malam lagi kan sepi gitu kan. Paling sepi siang sih kan. Siang bisa tidur sih kita di jalan gitu kan. Jadi kan itu Kak momen-momen yang di Aceh yang dimana kita kan kayaknya hampir 90% Islam ya, dan sisanya agama yang lain lah, agama yang lain. Kalau untuk ibadah kakak sendiri di Aceh itu sama sekali nggak pernah terganggu Kak ya? Puji Tuhan selama ini tidak pernah terganggu, baik itu saya masih di Takengon dan udah 14 tahun di Banda Aceh, sama sekali tidak ada terganggu. Berarti sangat damai kita. Memang namanya kan Aceh Darussalam. Iya, benar Bang. Aceh Darussalam kita kan damai. Bahkan mungkin saya juga sampai sekarang Kak belum pernah tuh, misalnya kalau ada teman-teman yang
non Islam kita judge, kita apa nggak pernah. Maksudnya kita berteman aja, apa masalahnya kan? Ya jadi agamamu gitu. Yang penting kita saling bareng kayak gitu, nggak pernah berantem. Dia saling menghargai ya bang, gitu, saling menghargai. Itulah arti dari toleransi. Toleransi. Kita kan. Contoh kayak di sini kita kan ada Ina di sini. Ina sangat hal toleransi juga di sini, ada Lala, ada teman-teman itu kan kita di mana ya open gitu Kak, kan nggak pernah kamu agamanya apa kayak gitu kan. Iya benar. Nggak berteman lah kayak gitu kan. Itu kan hal-hal yang kalau kita bahasa kita kolot banget gitu Kak. Kolot banget, hal yang zaman lah gitu Kak kan. Oke Kak, mungkin dari Kakak sendiri ada nggak hal-hal yang Kakak masih tanda tanya, mungkin mau tanya di sini gitu, nggak masalah, misalnya yang toleransi terhadap apa gitu Kak? Kalau pertanyaan sih mungkin nggak ada ya bang. Cuman paling mau apa sih, kayak sama teman-teman nih generasi muda, apalagi generasi sekarang ya gitu bang. Maksudnya ayo dong kita tuh lebih aktif lagi untuk menyebarkan toleransi sih gitu bang. Maksudnya yang jangan lagi kita tergoreng gitu dengan berita-berita di luar sana gitu. Kadang kan apalagi anak-anak muda sekarang gampang ya digoreng sedikit, kasih minyak dikit langsung panas kan gitu. Dan sementara mereka nggak tahu nih kondisi di lapangan tuh gimana gitu. Mereka cuman kadang lihat video atau apa sepotong. Cuman ya udah mereka buat caption yang aneh-aneh gitu tentang yang kayak masa sih di Aceh tuh kenapa nih Aceh kayak gimana. Ternyata enggak gitu. Kami yang khususnya saya yang sebagai minoritas di sini ya fine aja gitu. Nggak ada yang kayak gimana yang mereka gembor-gemborkan di luar, enggak gitu. Berarti masih aman lah Kak gitu. Aman sih bang. Nah, jadi Kak kan saya pernah dengar ada beberapa orang ngomong kayak gini, kalau pengen kita mempelajari agama orang, kita harus masuk di situ. Dalam arti kalau saya pengen belajar agama Kakak ya, saya pengen baca kitab-kitab kan nggak masalah. Tapi kita tetap dengan keteguhan iman kita dong. Iya benar. Pernah nggak Kakak sendiri itu mempelajari agama Islam kayak gitu? Pernah. Dan di kampus tuh gitu, dan di sekolah nih kebetulan di Takengon sekolah kan sekolah negeri kan gitu. Saya tulisan Arab bisa bang, tulisan Arab saya bisa. Kadang ya kayak guru agama gitu kan, ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau ikut boleh, nggak ikut ya udah nggak apa-apa katanya. Cuman kadang kita mau lah Pak gitu ya, dari sholat jenazah doanya apanya kita ikut, cuman kan dalam artian kita teguh dalam iman kita kan bang gitu. Kita nggak berarti kita ikut agama dia kan, enggak gitu. Sementara pastor-pastor juga mempelajari itu kok, semua agama dipelajari kok gitu. Ya, itu entah kita lihat di program-program TV yang Ramadan aja Kak, ada program-program TV yang buat itu mereka mengundang apa dalam agama Kakak pastor gitu. Ada kalau Buddha itu apa namanya itu Kak? Kalau Buddha apa ya, biksu lah sih kalau gitu salah. Jadi kan dari agama-agama lintas-lintasnya kan ketemu lah kayak gitu kan. Misalnya kayak asik sih misalnya ketemu sesama petinggi-petinggi agama. Iya, moderasi beragama kan sekarang lagi gencar-gencar moderasi beragama ya Bang ya. Gitu. Di tingkat-tingkat tokoh-tokoh agama, di tingkat apa juga anak muda ada sih dari itu, biasanya dari FKUB, termasuk di SP juga ada sih, di SP juga ada, di SP juga itu ada. Jadi hal-hal kecil yang seperti itu, nah kita tuh mau up nih ke biar teman-teman yang lain tuh bisa ngajak biar pemikirannya tuh nggak kolot gitu. Iya betul. Ya kita kayak perlu sih Kak, misalnya ada satu komunitas itu yang ngajarin, yang sharing di situ kan. Dan sekarang kan kita sering menjudge orang itu kan by cover Kak. Iya, benar. Contoh misalnya apalagi ya kita kalau di Aceh sendiri saya duduk sama orang yang non muslim atau enggak yang udah kelihatan dari ininya kan, orang kadang kan padahal kan ya kita nggak masalah gitu kan. Ya misalnya kayak udah waktu sholat ya tinggal kita sholat, tinggal komunikasi kan Bang, aku bentar ya, aku sholat ya nggak gitu. Masalah kan, kita tinggal duduk santai aja kayak gitu kan. Kan dalam umat beragama itu sangat seru sih Kak kalau misalnya dengan itu kan. Terus saya sendiri kadang kalau lagi ngobrol sama teman-teman tuh lagi nongkrong, kalau udah jam sholat, sholat. Saya ngingetin teman-teman, sholat gitu. Sholat gitu kan. Iya. Harus diingetin. Ya, harus diingetin dong. Kadang kan kita lupa waktu Bang gitu kan. Gitu. Ada nggak Kak harapan Kakak ke depan untuk umat agama, misalnya untuk Aceh sendiri, untuk toleransi apa sih yang
ingin ditambah kayak gitu untuk agar terbangun lagi toleransi di Aceh khususnya itu Kak? Atau emang udah ada atau gimana menurut Kakak? Kalau dari ini udah baik sih ya, yang toleransi yang samanya sudah ada. Cuman harapannya itu memang semakin terlibat lagi kita gitu, terutama untuk anak-anak muda, lebih terlibat lagi dalam menyebarkan toleransi gitu, biar kita tuh nggak mudah tergoreng berita-berita miring di luar sana gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Pengennya sih kayak ini apa sih Bang namanya, Jambor apa? Jambor kreatif nih. Mungkin bisa jadi salah satu wadah juga nih untuk anak-anak muda lintas agama, bisa mungkin juga nanti gabung dengan Solidaritas Perempuan, kan boleh juga tuh gitu. Jadi misalnya biar anak-anak muda itu yang lebih terlibat aktif lagi nih kita Bang di dalam untuk menyebarkan toleransi gitu Bang. Gitu. Saya sendiri Kak, maksudnya ketika saya punya 1-2 teman non Islam, saya pengen nambah lagi teman-teman Islam. Agar apa? Agar dapat ilmu-ilmu dari mereka, agar tahu-tahu apa dari mereka kayak gitu, apa keluhan. Jadi kan kita bisa saling sharing, bisa saling ini, kan apa salahnya kita belajar kayak gitu. Karena kalau misalnya kita pengen tahu hal tersebut, kita pelajari tersebut. Jadi kita kalau toleransi itu sih menurutku Kak. Kalau misalnya saling cuek, udah kakak sendiri aku sendiri, itu bukan toleransi sih. Kan berjalan bersama. Berjalan bersama. Toleransi itu berjalan bersama. Harus dialami dan dirasakan. Betul. Bener nggak Bang? Kalau misalnya kakak lewat, aku lewat, itu kan bukan toleransi. Bukan gitu. Oh ya udah, lo gua. Tapi kan kalau misalnya bareng, kolaborasi, ketemu apa, ngobrol dan ada kegiatan bareng, itu karena yang toleransi. Iya benar. Jadi hal-hal lain ada nggak? Misalnya Kak, gini Kak, apa namanya, di suatu tempat kakak tuh kayak maksudnya diganggu atau nggak diomongin ketika kakak duduk, ada yang ngomongin tuh, ada nggak sih Kak dari itu? Kalau itu sih ada, cuman ya itu oknum lah, nggak ambil pusing gitu, nggak yang respon ya udahlah gitu. Kayak kakak sendiri, sepertinya kakak sendiri positif ya Kak ya, maksudnya berpikir positif terus. Makanya kakak hidup di Aceh ini nggak ada masalah bagi kakak, nggak ada beban ya? Ya memang karena juga teman-teman saya juga beberapa teman-teman yang ada yang saya temannya mereka juga dengan teman-teman yang muslim aman-aman aja gitu. Mungkin yang kalau memang mereka atau dalam pekerjaan atau apa, itu menurut saya sih oknum ya Bang ya, bukan pemerintahan atau apa, oknumnya sih betul. Itu aja. Berarti teman-teman kakak sendiri nih ada nggak yang curhat ke kakak, ngeluh ke kakak, misalnya teman-teman yang sesama agama kakak tuh, aku di kemarin begini. Ada enggak sih Bang, aman aja sih, mereka nggak yang kayak gimana-gimana. Ya, memang kita kuat banget toleransi. Yes, of course Bang. Oke Kak, jadi itu mungkin ya obrolan kita kali ini di perihal untuk toleransi. Kebetulan tanggal 16 Oktober, 16 November, besok itu Hari Toleransi Dunia Internasional Kak ya. Jadi apa slogannya tadi Kak? Damai ya, damai apa ya? Membangun budaya damai ya, betul. Membangun budaya damai itu paling penting bagi kita. Oke Kak. Mungkin ada pesan-pesan bagi Kakak untuk teman-teman di luar sana untuk membangun sikap toleransi gitu Kak. Untuk teman-teman di luar sana, yuk kita jaga toleransi yang sudah ada. Kemudian kita lebih terlibat aktif lagi, terkhusus untuk anak-anak muda. Karena kalau kita nggak jalan bersama, kita nggak akan bisa gitu. Jadi untuk Aceh yang gemilang, yuk sama-sama kita generasi muda, kita tingkatkan lagi toleransi antar sesama dan saling mengasihi, itu aja. Oke, terima kasih buat kakak. Oke, sebenarnya tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Hidup toleransi. Cinta damai.